Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Tahukah kamu, kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dunia ini, hampir tidak ada manusia yang dapat melakukan segala sesuatu seorang diri. Manusia membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Dan dalam situs Direktorat Jenderal Pendidikan SMP Kemdikbud, ada beberapa macam kegiatan ekonomi yang dilakukan dan sering kita temui di masyarakat. Kegiatan ekonomi itu mencakup produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai produksi sebagai kegiatan ekonomi, distribusi sebagai kegiatan ekonomi, konsumsi sebagai kegiatan ekonomi, pelaku ekonomi, peran pelaku ekonomi, dan juga 4 model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Ada produksi sebagai kegiatan ekonomi. Produksi merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Produksi terbagi menjadi 2, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Tujuan dari kegiatan produksi secara umum sebagai memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Faktor produksi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada faktor produksi alam, dan yang kedua ada faktor tenaga kerja, dan ketiga ada faktor produksi modal, dan yang keempat ada faktor produksi keahlian. Pengelompokan biaya dibagi menjadi TC sama dengan FC plus VC, yaitu biaya tetap fixed cost, biaya variabel cost, dan biaya total cost. Jenis penerimaan dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada penerimaan total, dan yang kedua ada penerimaan marginal, dan yang ketiga ada penerimaan rata-rata. Selanjutnya ada laba maksimum. Laba adalah hasil pengurangan penerimaan TR dan biaya TC, dengan TR sebagai total revenue dan TC sebagai total cost. Laba maksimum diperoleh saat MR sama dengan MC. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagian B, distribusi sebagai kegiatan ekonomi, yang mencakup 3 poin. Yang pertama adalah pengertian, pihak distribusi, serta faktor distribusi. Pengertian distribusi adalah proses menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen yang membutuhkan. Pihak distribusi terdapat orang, badan, serta lembaga yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Ada 4 faktor dalam distribusi. Yang pertama adalah produk, pasar, produsen, serta perantara. Produk yaitu bagian objek fisik dari produsen dengan unit, besar, serta berat barang. Pasar yaitu pola pembelian konsumen. Produsen yaitu pertimbangan akan sumber daya, pertimbangan manajemen, dan pelayanan produsen. Yang terakhir adalah perantara, yaitu pelayanan dan keuntungan dari seorang perantara. Konsumsi sebagai kegiatan ekonomi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan hidup manusia. Kegiatan ini adalah tahap akhir dari sebuah siklus ekonomi, mulai dari produksi hingga konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memengaruhi harga pasar. Konsumsi juga memiliki 3 tujuan. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan dasar dan kepuasan. Konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti makanan dan pakaian, serta keinginan untuk kepuasan jasmani dan rohani. Yang kedua, mengurangi nilai guna barang. Menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara langsung misalnya makanan, maupun bertahap misalnya sepatu atau mobil. Yang ketiga, mencapai kemakmuran. Melalui pemenuhan kebutuhan, konsumsi membantu individu dan masyarakat mencapai tingkat kemakmuran yang lebih. Konsumsi dalam kegiatan ekonomi juga memiliki beberapa peran. Yang pertama, peran pendorong pertumbuhan ekonomi. Konsumsi yang meningkat mendorong permintaan barang dan jasa yang pada gilirannya mendorong peningkatan aktivitas produksi dan output ekonomi. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Untuk memenuhi permintaan yang meningkat, perusahaan perlu memperluas operasional dan mempekerjakan lebih banyak pekerja, yang berarti menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran. Selanjutnya, peran mendorong investasi. Tingginya permintaan konsumen mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam perluasan produksi dan pengembangan produk baru, seperti membeli mesin atau teknologi baru. Selanjutnya, peran memengaruhi harga. Konsumsi adalah salah satu faktor yang memengaruhi harga barang dan jasa. Jika permintaan tinggi, harga bisa meningkat
Sedangkan penurunan konsumsi dapat menyebabkan penurunan harga. Yang terakhir, peran mendorong inovasi. Konsumen yang memiliki preferensi dan keinginan tertentu mendorong perusahaan untuk berinovasi dan menciptakan produk yang lebih baik, lebih efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, siapa pelaku dari konsumen? Konsumen adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya seperti pertama, individu atau rumah tangga. Seseorang yang beli makanan di warung, membeli kuota internet, dan membayar tagihan listrik adalah individu yang melakukan konsumsi. Yang kedua, perusahaan atau konsumen kelompok. Sebuah kantor yang membeli komputer baru untuk karyawannya atau restoran yang membeli sayuran untuk keperluan memasak juga merupakan bentuk konsumsi. Lalu yang keempat yaitu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri dari yang pertama ada rumah tangga keluarga atau keluarga. Rumah tangga keluarga berperan terutama sebagai konsumen. Di sisi lain, rumah tangga keluarga juga menyediakan beberapa faktor-faktor produksi. Dan yang kedua ada rumah tangga produsen ataupun perusahaan. Rumah tangga produsen adalah suatu kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba ataupun keuntungan. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah dalam kegiatan ekonomi berperan sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Lalu yang keempat ada masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri adalah individu atau negara asing yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor, penanaman modal atau investasi, penyediaan pinjaman, dan pertukaran tenaga kerja. Contoh dari peran pelaku masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi adalah yang pertama, produk-produk Cina baik dijual di berbagai negara. Peran ekonomi adalah memproduksi dan mendistribusikan dan menyediakan faktor menggunakan faktor-faktor produksi dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonomi utama. Meliputi rumah tangga yang menyediakan faktor produksi dalam mengonsumsi, perusahaan yang berproduksi dan mendistribusikan di pemerintahan sebagai pengatur konsumen dan produsen, serta masyarakat di luar negeri yang terlibat dalam perdagangan internasional. Masing-masing pelaku ekonomi ada rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi. Perusahaan rumah tangga produsen menghasilkan barang atau jasa untuk dijual ke pasar digunakan memenuhi kebutuhan konsumen. Memberi menggunakan faktor-faktor produksi disediakan oleh rumah tangga. Distributor memastikan barang atau jasa ke tangan konsumen. Pemerintahan rumah tangga di tangga negara mengatur regulator, membuat kebijakan fiskal dan moneter, serta mengatur menjaga stabilitas dan kelancaran kegiatan ekonomi. Produsen menghasilkan barang atau jasa memenuhi kebutuhan masyarakat misalnya melalui BUMN. Konsumen memberikan menggunakan barang dan jasa serta swasta kegiatan membangun dan melayani publik. Agen pembangunan bertanggung jawab membangun perekonomian. Produsen konsumen terlibat dalam kegiatan ekonomi internasional sebagai pemasok barang atau jasa, sebagai konsumen barang atau jasa dari negara lain. Penyediaan penerimaan kredit memberikan atau menerima kredit untuk membiayai kegiatan ekonomi. Penghubung pasar uang sebagai penghubung antara pasar uang dalam negeri pasar uang internasional. Baik, selanjutnya adalah model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, yang pertama, interaksi antar pelaku ekonomi dua sektor. Aliran-aliran pendapatan perekonomian dua sektor diperoleh dari sektor perusahaan yang menggunakan faktor produksi rumah tangga yang berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Sebagian besar pendapatan rumah tangga digunakan untuk konsumsi. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan akan masuk ke dalam tabungan di institusi-institusi keuangan. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Selanjutnya adalah perekonomian tiga sektor.
Perekonomian tiga sektor merupakan perekonomian yang meliputi kegiatan di sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dalam ekonomi tiga sektor belum terdapat kegiatan ekspor dan mengimpor, sehingga dinamakan juga ekonomi tertutup. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian tiga sektor pada hakikatnya, kita akan memperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam sesuatu perekonomian. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah memiliki peran sebagai pengatur perekonomian dengan mengatur kebijakan-kebijakan dalam bidang perekonomian, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan perdagangan internasional. Ikut campurnya pemerintah dalam suatu perekonomian akan mengakibatkan perubahan penting, yakni dari segi pajak. Selanjutnya adalah perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor adalah perekonomian terbuka yang merupakan kegiatan perekonomian suatu negara yang mempunyai hubungan perekonomian dengan negara-negara lain dalam perannya sebagai regulator. Pada sistem perekonomian yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya, yang melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang dari luar negara. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor barang dan jasa serta model dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, maupun pemerintah. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produksi barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Dalam perekonomian terbuka, beberapa produksi dalam negeri diekspor atau dijual di luar negeri, dan ada juga barang-barang di negeri itu yang impor dari negara lain. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.